أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang ke-9 di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana semestinya kemudian setiap hamba yang telah menunggu datangnya bulan Ramadan di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban, maka semestinya dia tidak menyia-nyiakan penantian itu karena dia telah bertemu dengan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah, di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada kita berpuasa, tidaklah kita bertemu dengan bulan Ramadan, melainkan bahwa di dalamnya banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan Allah memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Al-Alim, yakni Maha mengetahui. Innahu huwal Hakimul Alim. Maka sesungguhnya bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yakni puasa di bulan Ramadan, ini adalah perkara yang sangat agung. Perkara yang semestinya setiap hamba mentaati saja, mendengar saja. Entah kita ketahui apa tidak, maka sangka baik kita kepada Allah. Kalau dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah perkara yang baik. Dia adalah perkara yang kita butuh. Dia adalah perkara yang diperlukan oleh hambanya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala pun bahwa Allah mencegah kita dari segala kemudaratan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah bulan puasa, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau peruntukkan kepada kita. Maka hendaklah setiap kita mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, dan ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia adalah ayat yang kita sudah hafal. Dan semestinya kita tidak sekedar menghafalnya, tetapi merenungi, mengambil faidah
bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa di antara hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala mengapa memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan pada khususnya adalah agar kita mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, cukuplah takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kita pahami dan makna yang lain dari para sahabat. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Bahwa takwa yang Allah janjikan kepada kita tatkala kita beribadah kepada Allah termasuk berpuasa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil ar-ridha bi qalil wal istidadu bi yaumir rakhil. Bahwa takwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-khawfu minal jalil. Kita diperintahkan beribadah, berpuasa agar kita takut kepada Allah, agar kemudian kita merasa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita dimanapun kita berada, Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan, Allah menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu, mengetahui apa yang kalian lakukan, baik yang kalian jaharkan, perlihatkan, ataupun apa yang kalian sembunyikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang hamba ketika datang Ramadan, datang bulan yang ditunggu-tunggu, dia berusaha agar dia tidak bermaksiat, tidak melakukan pelanggaran, karena dia memuliakan Ramadan ini, karena dia memuliakan bahwa Allah melihatnya. Maka yang dia lakukan hanya kebaikan saja. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu takwa yang hendak Allah inginkan ada pada kita tatkala kita berpuasa. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Al-Quran, As-Sunnah. Maka orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah bahwa dia mengamalkan apa yang Allah turunkan kepadanya. Dan Ramadan ini jemaah yang dimuliakan Allah adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita lalai. Lebih banyak waktu kita bercanda, bermain daripada Al-Quran. Padahal orang-orang dari salafun as-salih meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kesibukan mereka, hanya fokus dengan Al-Quran. Sehingga di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali, sehari sekali dan semalam sekali. Ada yang sekali semalam, ada yang tiga hari sekali, jemaah yang dimuliakan Allah, dan seterusnya. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dan tidak melewati Ramadan ini dengan perkara yang sia-sia. Apalagi kita berada di pesantren, kita adalah santri, kita adalah ustadz, kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan karena berada di tempat yang sangat mulia. Yang kedua, di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa adalah untuk membersihkan jiwa dan mengendalikan diri kita. Maka di antara syariat puasa adalah bahwa dia berperan
berfungsi untuk mensucikan jiwa dan membersihkannya dari segala kotoran, yakni akhlak yang tercela. Orang yang berpuasa, tanda bahwa dia mensucikan diri, tanda bahwa dia membersihkan dirinya adalah bahwa dia senantiasa menghindarkan pendengarannya, penglihatannya dan lisannya dari perkataan yang sia-sia. Dia menghindarkan diri dari dusta. Dia menghindarkan diri dari ghibah, mencela orang dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dan ini berulang-ulang disampaikan, baik di majelis ilmu antum, ilmu kita di kelas, ataupun di daurah Ramadaniyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, termasuk berteriak, berperilaku dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dari apa yang dia tinggalkan tersebut dari makan dan minumnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, celaka sekali. Kita sudah dari pagi sampai sore, sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar dan menahan haus. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan apa yang kita lakukan dari berpuasa tersebut hanya karena kita tidak pandai, tidak bisa menahan mulut, tidak pandai, tidak bisa menahan perkataan kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula amalan-amalan yang serupa dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah setiap kita merenungkan akan perbuatan dan perkataannya tatkala berjumpa dengan bulan suci ini, hendaknya tidak mengotorinya dengan perkataan dan perbuatan mereka. Yang ketiga adalah bahwa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berpuasa adalah agar dengannya kemudian terkurangi yang namanya syahwat, dengannya kemudian godaan syaitan bisa terhindar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa maka niscaya dia tercegah dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah sekalipun kita berpuasa, kita tetap menjaga yang namanya makan dan minum untuk tidak berlebih-lebihan. Sebab jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sahur dan makan berlebih-lebihan, yang ada adalah rasa kemalasan. Yang ada adalah bahwa dia membuat kita ngantukan. Begitu juga tatkala kita berbuka, hendaknya kita tidak berlebih-lebihan, tidak balas dendam, tetapi makan seperlunya, yang dengannya menguatkan kita untuk tetap melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kemudian terhalangi dengan terlalu banyak makan yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, puasa ini akan membuat seseorang untuk kemudian mampu untuk menahan syahwatnya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada pemuda. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk banyak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang kemudian mampu untuk menikah, maka menikahlah segera. Menikahlah segera, falyatazawwaj, fa innahu aghaddul basar wa ahsanu lil faraj. Kata Nabi SAW, karena berpuasa itu kemudian lebih menundukkan pandangan seseorang dan menjaga kemaluan mereka.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yastati fa alaihi bisyam." Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan perkataan, "Fa innahu lahu wija." Karena puasa itu adalah pemutus syahwat. Dia mengurangi dari syahwat seseorang ketika dia berpuasa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya kemudian tatkala kita sudah berpuasa seperti ini lalu kita melampiaskan syahwat kita, melakukan pelanggaran, melakukan apa yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syariat atau aturan yang dibuat di pesantren ini. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita menggumbar syahwat sementara syaitan dibelenggu, maka sesungguhnya berhati-hati jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita bagian dari mereka. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang berpuasa diajarkan kepadanya untuk kemudian menjaga yang namanya kejujuran dan keikhlasan. Karena sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia antara kita dengan Rabb. Antara Rabb kita dengan kita, jemaah yang dimuliakan. Tidak ada yang tahu tentang apakah kita berpuasa apa tidak. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan untuk kemudian menjaga yang namanya keikhlasan. Karena andai saja kita kemudian makan secara sembunyi-sembunyi, bisa saja kemudian orang tidak mengetahuinya. Tapi Allah di mana? Allah Maha tahu. Bisa saja kita makan sembunyi-sembunyi, tapi Allah Maha tahu. Bisa saja kita ngomong yang kotor, jorok dan sebagainya, tapi di mana Allah? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita menjaga kesucian Ramadan ini dan menjaga kesucian dari ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang puasa ini, bahwa sesungguhnya kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya semua amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali saum, kecuali puasa, karena sesungguhnya dia adalah untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran. Perlu diperhatikan jemaah yang dimuliakan Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa sesungguhnya benar-benar bahwa bagaimana Allah mengagungkan orang yang berpuasa, memuliakan orang yang berpuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pahala puasa itu adalah untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran. Artinya Allah merahasiakannya. Ketika disebutkan bahwa pahala anak Adam itu ketika dia melakukan satu kebaikan maka Allah membalasnya dengan 10 sampai 700 kali lipat, maka puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia adalah untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, maknanya pahala yang Allah siapkan kepada orang yang berpuasa adalah lebih dari apa yang disebutkan, antara 10 sampai 700 kali lipat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita meyakinkan diri kita bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini, maka dia pasti memberi faedah yang sangat besar
kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya dengan ikhlas. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ketika seseorang berpuasa maka ganjarannya adalah takwa kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9. Apakah kita sudah merasakan takwa itu? Maka jika kita sudah merasakannya, maka sungguh kita telah beruntung. Tetapi ketika takwa ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguh-sungguhan kita kepada Al-Quran belum nampak. Kita belum menyaksikan diri kita bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jika semua itu belum ada pada jiwa kita, jamaah yang dimuliakan Allah, maka hendaklah kita memurajaah apa kekurangan yang kita lakukan, perkara apa dan amal-amal apa yang belum kita melakukannya. Maka masih ada kesempatan. Jangan sampai kemudian kesempatan dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lalu kemudian berlalu begitu saja tanpa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janjinya kepada kita, padahal Allah sudah pasti mewujudkan janjinya bahwa orang yang berpuasa pasti dia mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya perkara jiwa, perkara itu, tetapi orang kesehatan mengatakan, ya berpuasalah. Karena berpuasa itu membuat kita sehat. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak teori-teori yang kemudian dan praktek yang menunjukkan bahwa orang ini butuh dengan puasa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang beriman bahwa dia berpuasa sekaligus dia mendapatkan pahala, dijanjikan kepadanya diampuni dosanya, dijanjikan kepadanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia juga mendapatkan manfaat dunia bahwa dia sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita mengakhiri puasa ini bahwa Allah benar-benar mencelupkan dalam hati kita rasa takut kepadanya, senantiasa dekat dengannya, senantiasa ingin bermunajah kepadanya, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في يمن. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.